Kita masuk ke dalam ya, sahabat. Assalamualaikum. Wah ini, apa kabar? Ya, wah hai. Nah ini toko Puncak itu berhasil dimusnahkan ya sama Baret Merah, yaitu keberhasilan teman kita waktu itu ya. Ya, Julius. Siapa? Julius Salvanus. Sekarang Gubernur Sulawesi Utara ya. Itu gimana ceritanya? Kan dulu Pak Alrijal tuh yang ngepong gitu. Teladan Nusantara. Sahabat Pojok Tentara, Teladan Nusantara. Saya berada di seorang sahabat ya. Kita mungkin akan banyak mendapat keteladanan di sini ya. Rumah teman saya, beliau adalah seorang purnawirawan jenderal berbintang 1. Hari-hari sekarang beliau menekuni apa ya, bisnis pet shop gitu ya. Kenapa dia mendalamin itu ya? Karena selama dinasnya bahkan puluhan tahun ya, dia ini tergolong penyayang binatang, penyayang kucing ya. Sampai-sampai kucing yang terlantar pun di jalan-jalan tuh dipelihara, dibawa ke rumah. Bahkan sampai 100 ekor, 120 ekor. Itu bahkan dibiayainya, ya bahkan mungkin dengan menggunakan sebagian gajinya ya. Tapi Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, memberikan rahmat ya, rezeki bagi dia. Bahkan dia di masa tuanya dia diberi rezeki untuk berbisnis kucing inilah. Bahkan kita dengar aja nanti berapa berhasilnya dia. Tapi ya yang saya tahu ya, omset dari bisnis ini dia bisa mencapai 100 sampai 120 juta juga bulan omset. Ya bersihnya sekitar 60-an lah, 60-80 juta. Kita masuk ke dalam menjumpai beliau ya. Oke, sahabat. Kita masuk ke dalam ya, sahabat. Assalamualaikum. Wah ini, apa kabar? Ya, wah hai. Nah ini Ibu Alrijal. Apa kabar? Nah, dulu sekolah ya. Wah, lama nggak berjumpa ya. Ini kita ada di Cijantung ya, sahabat, di pet shop BDB ya. Ya, tapi kita nggak cerita tentang banyak lah tentang kucing, bukan, tapi kita cerita ini suatu keteladanan sebenarnya. Pak Alrijal ini adalah tamatan Akademi Militer tahun 88, ya Pak Alrijal ya. Dan beliau ini sudah pernah tugas dan segudang jabatan yang penting di Angkatan Darat sudah dilalui ya, Pak Alrijal. Dan Ki dan Yon dan Dim, perwira operasi, bahkan semua daerah operasi sudah didatangi. Kira-kira di mana aja, Pak Alrijal? Kalau dihitung operasi ya, di luar organik itu tim-tim 3 kali. Tim 3 kali ya. Papua 3 kali. Papua 3 kali ya. Aceh 3 kali. Itu yang judulnya operasi. Operasi ya. Di luar, bukan organik ya. Ya. Karena saya juga pernah organik di Aceh, pernah organik juga di Papua. Kenyang lah operasi ya. Ya. Dan katanya informasinya ya, menurut data ya, beliau ini terjun bahkan di Wamena. Pernah terjun di Wamena ya? Iya. Dalam rangka apa tuh? Itu OPM sudah menguasai kota Wamena itu dipimpin Klik Walik. Klik Walik ya? Klik Walik. Ya. Jadi pada saat itu pasukan dari mana-mana kan tidak bisa masuk.
Lewat darat belum ada jalan. Lewat laut itu di tengah hutan. Satu-satunya memang harus diterjunkan. Ya, ya, ya. Nah, saya waktu itu berada di batalion 330. 330 itu dia divisi 1 PPRC waktu itu membawahi Kostrat ya ini ya. Kostrat. Ya kan PPRC itu kan pindah-pindah itu. 2 tahun divisi 1, 2 tahun divisi 2. Nah, pas gilirannya saya ke Papua itu, pas PPRC-nya divisi 1. Nah, saya 330 yang ditunjuk. Jadi diterjunkan di situ ya untuk mengembalikan situasi lah. Jadi gimana waktu terjun itu? Ya berarti terjun di daerah operasi lah itu ya. Ya, terjun di operasi karena kota Wamenanya itu sudah dikuasai kuali-kuali. Sementara pendatangnya itu sudah terkumpul baik di Kodim maupun di Polres. Kita sambil jalan ke dalam nih, sambil apa? Ngobrol-ngobrol sambil lihat. Ini sekarang usahanya Pak Rizal, Bang. Ini ya kucing ya? Waduh, luar biasa ya. Ini usahanya Pak Rizal sekarang. Jadi seorang jenderal nggak muluk-muluk lah, sederhana saja. Di masa-masa pensiun, ya begini-begini aja lah ya, gitu ya. Pak Rizal, gimana? Ya, saya alhamdulillah pensiun setahun, ya istilahnya kita kan masih istirahat lah. Ya. Ibaratnya kalau ya orang terjun itu sampai di bawah masih linglung lah dalam 1 tahun itu. Ya. Nah, kebetulan tahun berikutnya, nah bukalah usahanya, Allah ngasih jalan begitu. Tapi cukup banyak ini apanya ya. Ini yang kalau hari libur sampai berapa banyak ini orang kucing yang menginap. Ini hotel kucing lah ya. Di sini ada 2 macam kucing. Ini yang operasi. Kalau hari libur itu ya kayak sekarang 29 ekor. 29 ekor, ada 30 segala macam. Nah, menginapnya nih macam-macam. Kita memang memperkirakan menginap 1 malam. Ya. Tapi ada juga yang nambah itu sampai nambah 3 hari, nambah 6 hari. Nah, hitungannya pun lain jadinya. Cuman ada kemurahan kan gitu. Nah, memang 1 malam tuh tujuan kita, kucing habis dioperasi itu kalau bisa jangan dibawa pulang dulu. Karena dia kan masih goyang bermalam dulu semalam, stabil dia, besok pagi baru diambil. Makanya kita peraikan. Jadi istilahnya nambah malam, nambah kepeng lah kira-kira. Nah, yang 1 malam tuh Pre ya? pre tuh. Kecuali kalau dia nambah lagi 3 hari, lu bayar lagi gitu. Iya. Tapi bayarannya murah, kan gitu. Nah, itu ceritanya. Ini yang sudah habis operasi lah ya? Ini yang habis operasi. Sekarang pun sedang beroperasi, ada juga yang dioperasi. Ya. Nah. Tapi cukuplah apa namanya, rezeki dari Allah itu ya. Berapa kira-kira sebulan dapat uang ini? Ya dulu kita kan waktu masih dinas terbiasa terima gaji 3 bulan. Ya. Nah begitu udah pensiun kan, pensiun itu kan ya bintang 1 aja cuma 5 juta kan, mana cukup. Ya. Inilah Allah ganti, ya lebih dari gaji yang pernah kita terima. Jadi memang Allah itu Maha Besar. Ya. Jadi begitu putus di tentara nggak terima gaji lagi, terima uang pensiun, Allah kasih jalan ini. Ya. Nah mungkin juga ini dari Allah, bahwa saya ini sebelumnya udah 20 tahun saya melihara kucing ini. Berapa tahun? Udah 20 tahun saya melihara kucing jalanan. Sampai berapa ekor tuh ya? Wah, kalau itu ya 50, 60, kayak sekarang mungkin lebih kurang ada 70 ekor ya. Biar itu. Jadi itulah Allah menggantikannya ya dengan ini. Melalui usaha ini. Usaha ini kan gitu. Nah, bayangkan aja, saya tentara, istri saya bukan dokter hewan. Tapi bisa buka ini ya. Bisa buka ini, usaha ini. Kan rahasia Allah itu. Ya. Orang aja dokter hewan belum tentu bisa buka. Ya, kan? Ini kucing orang yang dirawat ya. Kalau kucing kita sendiri gimana? Ya. Ini ya. Ini. Siang dia tidur kerja sini. Lewatnya sini. Lewat sini bisa. Wah. Inilah ini kucing. Pada telentang semua. Ini kucing ya. Ini kan nih yang ini. Nah, inilah yang ini kucing dari kampung-kampung dari mana-mana lah ini ya. Dari Papua aja ada. Dari Papua ya. Dari Bandung. Ini banyak biasanya nih, cuma karena hari siang, dia di tempat-tempat sembunyi untuk tidur. Iya. Ini terniaya di jalan, punya anak, bawa pulang. Pokoknya yang terlantar Bawa pulang. bawa pulang ya. Ya. Pakai uang sendiri lah ya.
Oh iya. Ya, ini jangan bercampur dengan yang punya orang. Jadi ini dia nggak tahu tempatnya dia ini. Luar biasa ya. Yang kecil-kecil ini rata-rata nggak punya induk. Dibuang sama orang di depan rumah. Kadang-kadang ketemu di jalan. Rata-rata nggak punya induk nih. Iya. Ya, jadi banyak sebetulnya pekerjaan di luar ditawar-tawar kepada beliau ya. Jadi komisaris ini, komisaris itu, tapi beliau maunya istirahat aja di rumah ya, Pak Jal. Nikmatilah itu. Di politik juga ada juga yang meminang lah istilahnya kan. Nah, Iya. ya. Ini beliau ini asli dari Padang ya, putra daerah Padang. Nah, teman saya. Jadi sebelum kita bercerita skete kok, Iya. sesuai petua orang-orang Padang lah, dibuka dengan pantun dulu. Jal, nah, pinang mudo dibagi dua, Iya. rancak dimakan oleh orang-orang nantuo. Iya. Ala lama kita nak basuh ni. Sekali basuh, Dato' Aldrijal tambah mudo. Iya. Jadi kita lanjut tadi yang di depan tadi kita bicara masalah tugas ya. Beliau ini karena berhasil ya di daerah Aceh ya. Sampai beliau dapat penghargaan bebas sekolah tertinggi di Angkatan Darat oleh Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, Bapak Ria Mijar waktu itu ya, Jenderal Ria Mijar. Itu ceritanya gimana kan? Itu waktu itu ya kami dari Batalion 330. Saya Wadanjon waktu itu. Danjon saya Bang Anggar Wiratma, Letkol 87. Sekarang terakhir bintang 3 ya? Sekarang ada bintang 2 dia, Asintel Panglima TNI. Nah, waktu berhasil itu memang waktu itu di KPLB katanya. Nah, tapi terakhir dari Kasat udah perwira nggak ada yang KPLB. Kau Danjon pulang jadi Dandim. Tanya saya, Wadan, kau udah sekolah? Siap, belum, saya sekolah. Ya, kau beranak saya sekolah. Kan gitu. Nah, dan kinya susul apa? Ya. Yang KPLB itu hanya Bintara Tamtama. Yang pasukan ya? Ya, Bintara Tamtama. Ya. Jadi sudah segudang beliau ini perjalanan di daerah operasi ya. Dan di Timur juga dulu tahun berapa sampai tahun berapa tuh? Tim itu BP ke 712 ke batalion kamu dulu kan? Nah, itu 90-91. BP lagi ke 713. Itu 93-94. Nah, kemudian batalion saya sendiri yang berangkat, yang ganti batalion kamu. Nah, itu 95 kalau nggak salah ya. 95-96 nggak salah. Nah, itu yang waktu 713 itu sampai yang batalion itu nomor 1 lah ya. Nomor 1. Kebetulan teman kita itu sulung yang dapat senjata dia kan. Nah, itu. Dapat. Kalau dapat senjata di sana bukan dapat begini, tapi dengan kontak tembak ya. Jadi banyak orang yang katanya banyak yang mengaku pernah kontak tembak, banyak juga yang bohong itu. Nah, kalau itu saya bawa 3 tim. Ya. Satu tim dari 725 itu dipimpin Pak Prabowo, Letting 90. Satu tim lagi dari 725 juga dibawa Narliansa. Ya. Nah, satu tim dibawa sama Sulung, teman kita. Ya. Nah, si Sulung ini yang dapat. Yang berhasil ya. Yang berhasil. Jadi kalau mau lihat tentara berhasil itu ada sejarahnya, catatannya di Pusenip. Ya. Pusat Kesenjataan Infanteri itu ada risalahnya. Tapi kalau nggak ada, dia cuma ngomong besar aja itu. Wow, saya pernah perang, saya pernah ke daerah Timur. Padahal di Timur dia di kota aja ya. Karena begini, ya kalau kita pernah merasakan kontak ya. Menembak orang itu, ya walaupun musuh. Dan orang menembak kita. Iya, enggak maksudnya gini, menembak orang musuh artinya dalam kata nggak sama dengan nembak lesan. Nembak lesan tuh tangtong nggak ada tekanan. Tapi namanya menembak musuh. Kalau udah musuh ya, walaupun sudah kita bidik, itu darah tuh jatuh. Jadi kadang-kadang apa ya? Kalau orang Padang bilang ada begungnya gitu. Begungnya jangan, kan gitu. Nah, belum tentu semua prajurit merasakan itu. Walaupun dia
Kadang operasi ya belum tentu. Kadang-kadang ada 1 tahun cuman makan tidur aja kesusahan. Baru cerita sama orang, wah perang. Ya. Perang. Ya. Gal, teringat aku dulu waktu kita, sahabat kami dulu pernah juga ya sama-sama operasi ya di Timur Timur tahun 1989 ya lah. Iya. 89 90 ya. 90 kita berangkat. 90 sampai 91. Itu waktu pengepungan toko puncak ya di sana ya tahun 90 ya. Kita nggak usah sebut nama ya. Tapi namanya Double Flores lah, FF ya. Toko puncak itu berhasil dimusnahkan ya. Sama Baret Merah yaitu keberhasilan teman kita waktu itu ya. Ya, Julius. Siapa? Julius Salvanus. Sekarang Gubernur Sulawesi Utara ya. Itu gimana ceritanya? Kan dulu Pak Alrijal tuh yang ngepung gitu. Awalnya saya yang mengikuti jejaknya. Perintahnya dari Kasipop. Jadi waktu itu kita patroli lah. Karena kita masuk kata tim sus Ya. menemukan jejak. Nah di 713 itu, itulah pantangan. Kalau menemukan jejak, terus kita tinggal, habis kita cuma. Jejak itulah perintah ya. Jejak itu perintah. Jadi harusnya kami pull out. Ya. Begitu laporan, Kasiopnya Bang Wardiono, Lating 85. Ya. Saya kira dia menjemput saya. Majen terakhir. Majen terakhir. Saya kira dia menjemput saya pull out. Rupanya membuat logistik. Begitu logistik diturunkan, kau cari sampai ketemu. Itu cerita itu. Tapi memang ya pantas lah kawan kita itu jadi gubernur ya. Iya. Memang dari dulu kelihatan watak tipe kepemimpinannya luar biasa ya. Oh dia memang luar biasa. Kecepatan geraknya cepat. Saya lihat. Ya, dan tanggung jawabnya terhadap anak buahnya itu luar biasa ya. Oh iya. Kenapa? Itu dari Ainaro dia turun itu pakai heli kan. Itu ketinggian itu kan di bawah Gunung Tatamailau. Atsabe, air merah. Atasnya itu Tatamailau itu kan gunung paling tinggi di timur. Tatamailau ya. Ramalau kecil sebetulnya. Ramalau kecil. Ya. Nah, dari situ dia turun itu. Pakai tali dia turun. Saya jadi penutup. Itulah Baret Merah itu ya. Itu Dan ceritanya. dia cuma sedikit ya, 5 orang ya. 5 orang. Dan musuhnya itu puluhan ya. Iya. Puluhan senjata lengkap dan bahkan toko keras, toko hebat ya. Iya. Bisa habis sama dia ya. Habis semua. Nah, kami yang nutup waktu itu. Saya tergabung dalam Satgas unit 712. Ya sama kita ya. Nah, sama kamu. Kan kamu Danton juga di Wood. Ya. Jadi Pak Julius Silvanus nonton ini ya. Kita masih terkesan dulu. Bagaimana Bapak dulu. Tahun 89, 90 lah. 90-an itu. 90. Sebetulnya Bapak itu KPLB. Tapi Bapak nggak mau naik pangkat luar biasa. Luar biasa. Mungkin beliau nggak tahu. Saya nutup itu. Ya. Perintah dari almarhum. Bang Doni Monardo. Almarhum ya. Nah, dia yang Kepala BNPB ya. Iya. Mantan kepala BNPB ya. Dia masih kapten waktu itu. Dialah yang mengendalikan operasi di sekitar situ waktu itu. Ya. Itu seputaran cerita di Timur-Timur ya. Iya. Ya, waktu penerjunan itu kan sebetulnya situasi kan masyarakat sendiri pun sudah terkepung dengan pasukan yang bukan pasukan ya, aparat TNI yang ada di situ sebetulnya sudah dalam kekuatan kecil ya. Oh, yang di Papua ini? Iya, yang di Wamena. Oh, Wamena. Di Wamena itu OPM-nya pimpinan Klik-Walik itu. Klik-Walik itu dia mau masuk ke kota Wamena. Klik-Walik itu adalah panglima OPM pada waktu itu. Iya. Ya. Dia masuk ke Wamena lewat Mempeduma, kan jalan turun terus itu. Nah, jadi kondisinya waktu itu pendatang ini sudah menyelamatkan diri di Polres dengan Kodim. Ya. Di kota tuh nggak ada pendatang, sudah orang Papua semua. Kelihatannya di situ ada juga sejarahnya Pak Maruli, mantan Kasat di situ ya. Disitulah saya ketemu dengan Pak Maruli. Jadi Pak Maruli ini pangkat apa itu? Dari SGI dia masih kapten. Kapten ya. Kapten, dia SGI 3 orang. Nah, rupanya kawan ini tidak bawa senjata panjang, bermodalkan pistol. Ya. Nah, situasi intelijen kan, orang intel kan, SGI kan. Nah, waktu Wamena sudah dikuasai itu, dia cuma 3 orang, nggak bawa senapan, hanya bawa pistol. Ya bingung juga dia kan. Ya. Nah, disitulah saya terjun masuk. Kenapa saya yang diterjunkan? Karena memang pasukan
sulit didatangkan, jalan darat nggak bisa, belum ada jalan. Waktunya juga makan lama Nah, panjang ya. mau makan waktu lama. Ya. Akhirnya kami lah yang diterjunkan dari 3.30. Saya, Wadan, memimpin di situ, membawa 2 kompi. 2 kompi ya. Nah, disitulah saya ketemu dengan Maruli waktu itu. Pak Maruli ya. Iya, kita sama-sama ini, sama-sama apa ya, sama-sama yang tergantung. Ya, Saya tergantung untuk mengamankan saya di bawah. Saya kan terjun. Nah, dia juga dengan adanya saya, dengan kekuatan Dukompi, modalnya kan tinggi juga kan. Ya, Nah, jadi ya. ada kisah sendiri saya dengan. Ya, pantas juga lah Bapak itu jadi kasat ya. Oh iya, Karena memang dari mudanya memang beradanya di daerah operasi terus ya. sudah teruji dia. Teruji lah dia. Nah, betul. Ya, luar biasa. Mudah-mudahan ini semua jadi pembelajaran ya, untuk perwira-perwira muda. Datangilah tempat-tempat operasi itu, daerah operasi, dan yakin apa yang sudah dibekali di lembaga pendidikan itu sudah memadai. Tinggal bagaimana kita menjalankannya di daerah operasi ya, Pak Rizal ya. Saya kebetulan Ya. 3 daerah operasi, saya punya kisah semua di tim-tim, kisahnya waktu dengan Pak Julius itu, Ya. yang dia berhasil itu kan. Julius Itu, Silvanus Komaling ya. Silvanus Komaling itu. Ya. Punya Noto. Di Papua, di Wamena waktu itu aku yang terjun, karena waktu itu kota Wamena udah kuasai OPM. Nah, di Aceh ini yaitu dapat gula sapi itu. Ya, tanggung. Jadi alhamdulillah dari 3 daerah operasi yang waktu itu memang 3 itu aja kan, punya kisah semua di situ. Dan ini sekarang yang tokoh-tokoh OPM ini kan sebetulnya anak cucunya yang mantan-mantan Panglima OPM yang waktu zaman kita itu ya. Oh iya, Kelly Kualik itu kan Panglima Makodab 1 ya. betul. Nomor Panglima Makodab 2-nya waktu itu Daniel Judas Kogoya. Iya, betul. Inilah sekarang turunan-turunannya yang sedang berkiprah lah ya sekarang. Baru Titus Murib, Wah, baru kalau wilayah barat itu Tadis Joni Mahalki Magai Yogi. Ya. Ini daerah-daerah Narotali, DIY, DGY yang sekarang juga sudah marak juga daerah dari situ ya. betul. Padahal dulu kita dulu berhadapan sama orang itu ya. Ya, cuman kalau dulu kan enggak kayak sekarang. Sekarang kan hampir semua. Ya. Kalau dulu kan wilayah-wilayah tertentu. Kayak yang paling angker itu Ngempon Rumah. Ya. Itu dari dulu tuh angker memang gitu kan. Ya, daerah rawan lah. Daerah rawan. Kalau sekarang udah hampir semua. Dan yang memimpin sekarang ya cucu-cucunya Ya. pimpinan dulu lah kira-kira. Dan gitu. apa istilahnya anak-anak muda-muda Ya, dan memiliki kemampuan IT juga ya. dan sedikit persenjataannya sudah ini ya agak Maju lah. maju dan dia juga pintar ya. Ya, Ya. itu buktinya kan kalau dulu kan memang munisi itu mereka hitung betul keluarnya. Kalau sekarang mereka begitu kontak dengan TNI dia bisa pesta-pesta juga memuntahkan munisi. Artinya apa? Berarti kemajuan di bidang senjata dengan munisi sekarang tentu lebih maju dibandingkan dulu. Ya, Kalau dulu sulit bagi mereka. Ya. Mungkin satu senjata 10 orang yang mengikuti gitu kan. Ya. Kalau sekarang mungkin ya satu senjata mungkin 3 orang gitu Ya. kan. Itu. Luar biasa. Terus yang waktu berhasil di Aceh itu ya itu tokoh ya. Itu panglimanya. Panglima Gam. Panglima Gamnya itu Abdullah Safi'i ya. Ya. Nah, dia mati baru naiklah si itu Muzakir Manap yang sekarang gubernurnya itu. Molem. Malim. PD itu panglima wilayahnya dipegang juga sama Abdullah Safi'i, tapi Abdullah Safi'i ini juga panglima Gam seluruh wilayah Aceh. Nah, jadi setelah Abdullah Safi'i baru muncul panglima yang baru untuk PD. Ya. Tapi semua sekarang nggak ada Gam, nggak ada TNI, semua jadi saudara sekarang. Saya sekarang saudara. Saudara-saudara ya. Itu semua adalah dinamika kehidupan itu. Loh saya, Kawan jadi lawan jadi kawan. Jadi nggak ada kawan abadi atau lawan abadi ya. habis operasi itu 1 tahun kan saya balik ke sana jadi dandim. Oh iya betul. Dan dipilih ya. Dan dipilih. Nggak diungkit-ungkit lagi kok. Ya. Udah bersaudara semua ya. Saudara kita. Dan itu adalah masa lalu. Nah, Dan itu adalah sebuah dinamika aja Ya. dalam kehidupannya. Dan yang terakhir, beliau ini juga sampai dengan masa tuanya terakhir itu, berdinasnya pun sampai kembali lagi ke Papua ya. Jadi kepala staf apa itu? Kepala Ali. kepala ini apa? Kapok Ali ya. Kapok Sahli. Kapok Ali. Tapi masih Kapok Sahli kolonel. Ya. Begitu bintang orang lain yang
masuk. Jadi dari Letnan 2, Letnan 1 semua ke daerah timur semua. Terakhir udah mau pensiun kolonel ke sana. Untung dapat jenderal juga ya. Alhamdulillah. Loh, aku naik pangkat 2 kali di daerah operasi. Ya, Dari Letnan 2 ke Letnan dan 1 naik di tim-tim. tim-tim. Dari itu ke kapten naiknya di tim-tim juga. Ya, ya. Sahabat, itulah tadi ya kehidupan seorang jenderal ya. Sederhana saja di hari-hari tua begini, tidak muluk-muluk ingin jabatan ini jabatan itu. Saya kan mantan jenderal, saya harus jadi ini jadi itu. Beliau pikirannya sangat simpel. Di rumah saja beribadah sambil beramal mengurusi binatang, dalam hal ini kucing ya. Dan Allah memberinya rezeki, membukakan suatu usaha peluang yang mendatangkan rezeki yang melimpah ruah ya. Semoga ya yang begini ini kita jadikan teladan lah. Dan dengar-dengar terakhir ini Pak Rizal ini sudah buka cabang juga ya? Sudah buka satu lagi. Buka satu atau dua? Baru satu. Dipegang sama anak. Dipegang sama anak ya. Dan itu udah menghasilkan juga ya? Alhamdulillah. Tapi bisa saya cerita sedikit untuk Ya, saya ini, yang sekaligus mungkin orang supaya tahu kan, Ya, ya. tentang di sini memang yang kita berikan pengobatan bisa, Ya. sterilisasi bisa, Ya. nebo bisa untuk ini, kemudian untuk memandikan kucing juga ada. Hotelnya. Hotelnya penginapan juga ada. Penginapan ya. Ini yang kita kelola. Kalau toh ada makan-makan sedikit itu tidak terlalu tidak terlalu kita harap lah. Nah, kenapa begitu? Karena sebelum saya buka usaha ini, saya mensteril kucing itu di luar dan mahal, 600, 700. Nah, makanya begitu saya buka, dokternya kebetulan orang Padang juga, mau juga diajak dia, dok, bisa nggak kita tekan dia gitu? Ya, mudah-mudahan bisa Pak. Berapa kira-kira? Bisa separuh dengan harga luar, kan? Dokter ingat loh, jangan cari kekayaan loh. Sama dengan saya keuntungan saya nggak nyewa tempat, karena rumah saya sendiri. Nah, bisa nggak? Supaya kita bantu masyarakat. Bisa kan? Makanya steril kita cuma 200. Walaupun pasaran di luar itu ada yang 400, ada yang 600, ada 700, bahkan ada yang 1 juta. Kita cukup 200. Nah, kan gitu. Kemudian yang kedua, keistimewaan kita juga, di sini memang diwajibkan beli obat setiap kucing di steril. Ada di tempat lain tidak. Karena paksa-paksakan harus minum obat. Yang namanya dibelah perutnya gitu kan. Masa nggak ada pengobatan? Ya. Nah, makanya kalau saya wajibkan pengobatannya diminum berarti pengobatan dari dalam, kemudian dikasih salep pengobatan dari luar. Nah, kita juga nggak mau hanya gara-gara ingin steril terus habis itu kucing itu terniaya di luar. Ya. Kita nggak mau juga gitu loh. Terus jangan sampai punya pemikiran, ini kan cuma binatang aja habis steril. Dia nggak tahu kalau itu ada rasa sakitnya kan. Oh iya. Jadi memang harus keluar uang lah, biaya. Betul. Jadi kita, Nggak seberapa. ya artinya manusia itu ya dia keluar dana lah untuk binatang peliharaan dia. Gitu. Iya. 50.000 itu makanya. Ya. Maka steril 200 itu udah termasuk obat. Nah, ya kita maunya setelah disteril, seperti yang saya bilang tadi, kalau bisa besoknya dan biar semalam biar nginap dulu, biar dia stabil. Kemudian dikasih obat, supaya lukanya itu sembuh. Jangan sampai dia lukanya belum sembuh, dia udah dilepas lagi gitu kan. Waduh, bakal lari lagi, kejaran lagi di luar kan. Itu yang kita kasihan. Tambah parah. Tambah parah dia. Nah, ini yang kita perhatikan kan gitu ya. Iya, luar biasa ya. Sahabat Pojotara, itulah cerita tentang keteladanan ya seorang sang jenderal yang tadi sudah saya sampaikan. Semoga usaha beliau ini terus sukses dan banyak berkahnya ya. Dan semakin banyak orang yang ke sini ya, ke Cijantung, DBD Petcare, DBD Petcare Cijantung. Ya, DBD Petcare Cijantung. Dengan satu lagi yang di Pondok Cabe juga ada. Pondok Cabe juga. DBD juga, Petcare, Pondok Cabe. Nah, tapi sama dengan di sini. Itu anak yang pegang. Ya, saya bersyukur juga. Sekarang kan
saya punya penghasilan dari pensiun, Ya. istri punya penghasilan dari sini, Ya. dari usaha ini, anak pun ada usaha juga di situ, anak laki-laki pun keluar di luar, alhamdulillah betul, ya kan? Nah, Ya. apalagi yang mau dicari? Ya, Ya, apalagi. Makanya nggak usah mulu-mulu jadi ini jadi jadi itu. nggak usah. Nah, umur pun udah berapa sekarang? Udah 61. Oh, udah 61. Artinya gini, hati kita boleh kita menguasai, tapi kalau fisik kesehatan Ya. enggak memungkinkan lagi, kan namanya Jangan merugikan orang kan. Jangan dipasokkan lah. Iya. Jadi, sahabat, ya tadi karena dibuka biasa, karena ini Pak Rizal ini orang Padang, saya juga orang Padang. Tadi kita buka dengan pantun, tutup juga dengan pantun Jal. Kalau lada tua pai ka Padang, jangan lupa membawa balado. Ya. Aiko Ariala mulai patang. Ya. Permisi lambo. Basuh. Basobok lagi di waktu yang Ya, ketemu kok. Oke, terima kasih. Terima kasih atas kunjungannya ini. Terima kasih. Nah, ada cara, salah dan Nusantara. Dulu kau gagah kuat, kini mulai lemah. Usiamu tak lagi muda, 37 tahun mengabdi. Kini kau telah purna, tinggalkan sejuta karya abadi, jejakmu jadi
Teladan Nusantara.